Hai teman-teman, balik lagi bersama si penyintas sejarah History Room. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sang ilmuwan legendaris penemu teori gravitasi. Nama Isaac Newton sampai sekarang tercatat sebagai salah seorang ilmuwan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Sederet penemuannya masih banyak yang berlaku di zaman modern. Kisahnya yang sangat terkenal adalah tentang bagaimana ia menemukan teori gravitasi karena terinspirasi dari buah apel. Salah satu karya besarnya, Principia 1687, telah mengubah cara pandang manusia soal dunia. Meskipun kecerdasannya tidak diragukan, tapi ternyata kehidupan personalnya tidak secemerlang pencapaiannya dalam ilmu pengetahuan. Ada beberapa fakta yang jarang dibahas, tapi menarik untuk diketahui. Misalnya tentang kepribadiannya yang eksentrik dan dianggap kesepian karena tidak menikah seumur hidupnya. Beginilah sisi lain seorang Isaac Newton. Hidup Sir Isaac Newton adalah hidup yang kering kerontang. Dia tak punya hobi, tak pernah menikah, dan nyaris tak punya kisah asmara dengan seorang perempuan. Ahli matematika hebat itu melakukan hal-hal buruk di usia 19 tahun, mengancam akan membakar rumah orang tuanya dengan orang tuanya di dalamnya, mencoba menggunakan uang palsu, dan bahkan memukuli seorang pemuda bernama Arthur Storer. Newton menulis daftar pengakuan di buku catatan Fitzwilliam-nya tahun 1662 yang menyertakan kutipan, mengalahkan Arthur Storer. John Wilkins adalah satu-satunya teman akrabnya. Mereka berdua lulusan Universitas Cambridge dan tinggal satu kamar di asrama kampus. Mereka tinggal bersama selama 20 tahun, kata Rob Iliff, profesor sejarah dari Universitas Sussex kepada PBS. Persis 289 tahun lalu, menurut kalender Gregorian, Sir Isaac Newton meninggal pada usia 84 tahun. Terlahir prematur di keluarga miskin, sejak muncul di dunia, Newton tak pernah melihat ayahnya, yang meninggal beberapa bulan sebelumnya. Sang ibu meninggalkannya di desa bersama nenek. Tapi Newton tumbuh menjadi anak jenius dan ilmuwan hebat. Barangkali hanya nama Albert Einstein yang bisa menyamai popularitas Newton. Nature and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light. Penyair dari Inggris, Alexander Pope, menulis puisi untuk Newton. Semasa hidupnya, terutama setelah dia mati, Newton dipuja-puji seperti orang suci. Voltaire, filsuf asal Prancis, yang hadir saat upacara pemakaman di Westminster Abbey, London, menggambarkan bagaimana Isaac Newton dikubur. 6 orang bangsawan tinggi memegang kain penutup liang lahat. Dia dimakamkan bak seorang raja yang telah membahagiakan rakyatnya. Voltaire menulis seperti dikutip Christianity Today. Hukum gerak dan gravitasi Newton mengubah cara pandang orang tentang cara kerja alam semesta. Tapi Isaac Newton yang tertutup punya rahasia. Rahasia yang tak dia bagi kepada orang lain. Rahasia itu dia tuangkan dalam ribuan lembar manuskrip, lebih dari 10 juta kata. Seandainya disusun, manuskrip warisan Newton cukup untuk membuat lebih dari 100 novel. Newton tak menunjuk siapa ahli waris manuskripnya, dan lebih dari separuh manuskrip yang baru terungkap setelah kematian Newton itu sama sekali belum pernah dibaca orang lain. Jika membaca manuskrip itu, bukan sains, bukan pula matematika. Dia profesor matematika di Universitas Cambridge, yang jadi perhatian utama Newton. Sekitar separuhnya soal agama, dan hampir 1 juta kata mengenai alkimia, kata Sarah Dry kepada Wired beberapa waktu lalu. Dokter sejarah dari Universitas Cambridge ini menulis buku The Newton Papers, The Strange and True Odyssey of Isaac Newton's Manuscripts. Alkimia merupakan persilangan antara ilmu kimia dan hal-hal berbau mistis. Pada masa itu, para ahli alkimia, termasuk Newton, percaya bahwa logam bisa diurai hingga elemen paling kecil dan disulap menjadi jenis logam yang lebih mulia, seperti emas. Beberapa pekan lalu, Bonhams di Pasadena, Amerika Serikat, melelang salah satu manuskrip alkimia yang ditulis oleh Isaac Newton. Dalam manuskrip itu, Newton menulis ulang rumus bagaimana membuat merkuri atau raksa filosofis yang dicetuskan oleh George Starkey, ahli alkimia dari Amerika.
Proses ini merupakan satu tahap untuk membuat batu filsuf, material yang konon bisa digunakan untuk menyulap logam biasa jadi emas, bahkan bisa membuat hidup manusia abadi. Besar kemungkinan Newton pernah menguji coba rumus itu, kata James Volkel, kurator Yayasan Chemical Heritage, kepada Life Science. Padahal, pemerintah Inggris kala itu melarang alkimia, lantaran khawatir mata uang negara tersebut terganggu oleh banjir emas palsu. Selama puluhan tahun, Newton menekuni alkimia, tapi bukan manuskrip-manuskrip alkimia yang jadi rahasia gelap Newton. Ribuan lembar penafsiran Newton atas ayat-ayat dalam Injilah yang jadi kontroversi. Tak lama setelah Isaac Newton meninggal, dan setelah sekilas membaca tulisan Newton, Catherine Barton dan suaminya, John Conduit, segera memanggil seorang anggota Royal Society untuk memeriksa manuskrip peninggalan Newton. Catherine merupakan keponakan jauh Newton. Pada masa tuanya, Newton lebih banyak melewatkan hari-hari bersama keluarga Catherine. Manuskrip itu tak layak dipublikasikan. Anggota Royal Society itu menarik kesimpulan. Selama beberapa tahun, Newton sempat menjadi presiden Royal Society, tempat para ilmuwan paling top Inggris berhimpun. Entah bagian mana dari catatan-catatan Newton yang dia baca hingga anggota Royal Society tersebut menyimpulkan seperti itu. Pada beberapa bagian, isi manuskrip Newton memang membuat jidat berkerut. Dalam satu manuskrip yang kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Israel, Yerusalem, Newton menuliskan ramalannya bahwa dunia ini akan berakhir pada tahun 2060. Angka itu diperoleh Newton setelah dia menghitung petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam kitab Daniel di kitab Perjanjian Lama. Selesai sudah cerita sisi lain dari Isaac Newton yang hidupnya penuh dengan kesepian. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.